Selamat datang di Dimensi Channel. Perkenalkan, nama gua Bimara. Di video kali ini kita akan coba mengeksplor teori konspirasi yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat dunia. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Mari kita fokus dan arahkan perhatian kita untuk melihat fenomena ekonomi yang bergerak pada keadaan distopia. Dan semua ini terbentuk dari sistem elit global. Dimulai dari sekelompok kecil orang yang memiliki kontrol penuh atas ekonomi dunia. Mereka menggunakan lembaga-lembaga keuangan seperti bank sentral, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional untuk memanipulasi kebijakan ekonomi dan mengendalikan pergerakan arah ekonomi global. Mereka memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat-sangat besar yang tidak terlihat oleh masyarakat umum di seluruh dunia. Mungkin kalian bertanya, bagaimana mereka bisa melakukan itu semua? Jawaban sederhananya adalah melalui kontrol bank sentral. Gua kasih contoh. Bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat, mereka memiliki kekuatan besar untuk mengatur kebijakan moneter. Tidak hanya itu, mereka juga dapat mencetak uang, mengatur suku bunga, dan mengendalikan suplai uang. Dengan kemampuan itu, tentunya bank sentral dapat memanipulasi ekonomi untuk keuntungan segelintir orang. Misalnya, kita tahu mencetak uang secara berlebihan bisa menyebabkan inflasi. Karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga barang dan jasa yang dibutuhkan otomatis menjadi mahal. Maka bila keadaan itu dibiarkan terlalu lama, ini jelas akan membebani lapisan masyarakat menengah ke bawah. Hingga pada akhirnya menghancurkan daya beli masyarakat itu sendiri. Tapi sebaliknya, malah menguntungkan mereka yang sudah kaya karena nilai aset mereka meningkat dan terus meningkat. Sekarang kita tarik waktu ke tahun 2008. Kelompok kecil ini memanfaatkan krisis ekonomi untuk memperkuat kontrol mereka terhadap pergerakan ekonomi dunia. Selama krisis keuangan di tahun 2008, banyak bank besar dan perusahaan mendapatkan bailout dari pemerintah. Uang bailout ini seringkali kembali ke kantong-kantong mereka, hingga mengakibatkan mayoritas masyarakat umum mengalami kesulitan ekonomi yang cukup parah. Tidak hanya bank sentral, organisasi internasional seperti IMF, World Bank, dan WTO juga digunakan oleh mereka sebagai alat untuk mengendalikan ekonomi dunia. Organisasi-organisasi ini seringkali menetapkan kebijakan yang menguntungkan negara-negara kaya dan perusahaan multinasional, namun merugikan negara-negara berkembang. Contohnya seperti IMF yang seringkali memberikan pinjaman kepada banyak negara berkembang, seperti Argentina, Peru, Maroko, dan puluhan negara berkembang lainnya. Dan satu yang paling penting tentu saja Indonesia. Pinjaman uang ini diikuti dengan syarat yang sangat-sangat ketat, seperti pemotongan anggaran sosial dan liberalisasi pasar. Hingga perlahan tapi pasti semuanya berjalan sesuai dengan rencana mereka, yaitu membuat negara-negara berkembang semakin bergantung pada bantuan internasional dan kehilangan kedaulatan ekonomi mereka. Tentunya yang sangat dirugikan dari keadaan ini adalah masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki ketahanan ekonomi. Oke, di sini gue bukan untuk menakut-nakuti, tapi dengan informasi ini gue berharap akan menjadikan kita berpikir kritis untuk mengetahui bagaimana ekonomi dunia bekerja. Dan kita selalu mencari tahu hingga membawa kita pada fakta yang tersembunyi yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.